Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible School Thursday Agustus 31, 2023. Kali ini kita akan membahas mengenai covenant. Dan ayat yang berbicara mengenai covenant, kita akan pergi ke buku Keluaran 19 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Di ayat 4 mengatakan bahwa kamu telah melihat apa yang aku lakukan kepada orang-orang Mesir, bagaimana aku memikul engkau di sayap Raja Wali dan membawa engkau kepada diriku. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhanlah yang membawa Israel keluar dari Mesir. Dan berdasarkan ayat 4 lah mengapa dibilangnya ayat 5. Dan ayat 5-nya mengatakan sekarang oleh sebab itu. Dan oleh sebab itu adalah logika conclusion dari ayat 4. Jadi yang Tuhan mau bilang di ayat 5 ini kepada Israel itu berdasarkan ayat 4. Mana di ayat 5-nya mengatakan, if you obey my voice. Kata if itu bahasa Indonesianya adalah kalau. Yang mana kata kalau ini bergantung kepada siapa yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi berdasarkan siapa yang bawa keluar dari tanah Mesir lah, kata kalau itu sangat bergantung dengan siapa yang membawa umat Israel keluar. Karena dikatakan kalau kamu menurut, dan ini yang bilang Tuhan. Artinya kalau Israel obey suaranya Tuhan, artinya Israel mengerti ayat 4 bahwa Tuhanlah yang bawa mereka keluar. Sementara kalau mereka tidak obey my voice, artinya mereka tidak mengerti fondasi ayat 4 ini bahwa Tuhanlah yang bawa keluar mereka. Nah, jadi kita lihat bahwa di ayat 4 ini yang bawa keluar umat Israel keluar dari tanah Mesir adalah Tuhan. Sementara di ayat 5 yang buat perjanjian dengan Israel adalah Tuhan juga. Jadi kita lihat di kalimat berikutnya di ayat 5 ini setelah dibilang if you obey my voice, kalimat berikutnya mengatakan and keep my covenant. Nah, my covenant, covenantnya Tuhan. Dan pengertian covenant itu berdasarkan Noah Webster Dictionary mengatakan itu adalah mutual consent atau persetujuan antara dua pihak. Tidak bisa saya menyetujui perjanjian saya sendiri, paling kurang ada dua pihak atau bisa lebih dari dua pihak. Dan keberhasilan daripada perjanjian di ayat 5 itu hanya bisa berhasil berdasarkan ayat 4. Kalau bangsa Israel obey, Tuhan punya voice berdasarkan ayat 4, yaitu Tuhanlah yang bawa mereka keluar, maka perjanjian di ayat 5 berhasil. Sementara kalau kebalikan daripada yang baru dikatakan itu dilakukan oleh bangsa Israel, tidak heran kalau perjanjian di ayat 5-nya tidak berhasil atau dengan kata lain gagal. Dan hasil daripada keberhasilan perjanjian di ayat 5 ialah bangsa Israel menjadi kingdom of priests dan peculiar treasures and holy nation. Dengan catatan perjanjian tersebut berhasil dan keberhasilannya sangatlah bergantung dengan fondasi yang ada di ayat 4. Masuk ayat berikutnya di buku Ibrani 10 ayat 16 dikatakan inilah covenant. Nah, bukankah kata covenant ini kita sudah lihat di buku Keluaran 19 tadi? Nah, artinya ini masih berhubungan dengan pembahasan di buku Keluaran. Yang mana waktu dibilang inilah covenant, kalimat setelahnya mengatakan saya ini Tuhan. Saya yang bikin covenant dengan kamu, bukan kamu yang bikin covenantnya. Jadi kalau Tuhanlah yang bikin covenantnya, artinya Tuhan sudah tahu
bagaimana perjanjian itu berhasil ataupun sebaliknya. Lalu setelah Tuhan menegaskan bahwa perjanjian ini saya yang buat dan bukan kamu, kalimat berikutnya mengatakan I will put my laws into their hearts. Jadi sayalah yang akan taruh hukum di dalam hatimu. Nah, artinya itu adalah saya yang bawa keluar kamu dari Mesir. Nah, pertanyaannya apakah keluar dari Mesir itu sama dengan taruh hukum? Jawabannya tidak. Kalau secara detail, sementara kalau berdasarkan paralel, taruh hukum sama dengan saya yang bawa keluar dari Mesir. Untuk bilang saya itu yang bawa kamu keluar, itu artinya adalah kuasanya saya yang membawa kamu keluar dari Mesir. Tetapi untuk dibawa keluar dari Mesir itu means nothing, gak ada artinya apa-apa, karena ada yang keluar dari Mesir tapi mati. Artinya tidak cukup hanya keluar dari Mesir saja, karena ujungnya pasti akan mati kalau cuma keluar dari Mesir. Nah, perlu untuk apa? Perlu untuk obey my voice and keep my covenant. Dan itu Tuhan bilangnya setelah mereka keluar dari Mesir. Artinya covenant yang Tuhan buat dengan Israel itu tidak akan terjadi kalau mereka masih di Mesir. Makanya dibilang come out of her my people. Perlu keluar terlebih dahulu. Baru ketika mereka sudah keluar dari Mesir, barulah Tuhan membuat perjanjian dengan Israel di luar Mesir. Nah, kata lain Mesir adalah Babylon, karena dibilang Tuhan panggil mereka dulu keluar, dengan Tuhan bilang saya yang bawa kamu keluar. Lalu kata come out of her my people itu berlakunya bagi orang-orang yang masih berada di Babylon. Nah, kenapa perlu keluar dari Babylon? Karena kalau di dalam Babylon, Tuhan tidak akan buat perjanjian, karena perjanjiannya itu dibuatnya kalau berada di luar Babylon. Nah, kalau keluar dari Babylon dalam cerita ini adalah Israel, barulah kita lihat Tuhan membuat perjanjian dengan Israel di buku Keluaran 19 tadi, yang mana ayat tempatnya dibilang saya telah bawa kamu keluar, ya kan? Tuhan telah bawa kamu keluar. Itu menunjukkan bahwa orang-orang Israel sekarang sudah gak berada di Mesir, betul? Dan karena sudah berada di luar Mesir, Tuhan baru bilang if you obey my voice and keep my covenant. Nah, di luar Mesir itulah Tuhan buat perjanjiannya. Nah, jadi di luar Mesir itulah baru Tuhan akan put dia punya laws dalam hati mereka. Nah, jadi kan Exodus 19 ayat 4 itu Tuhan, dan dalam hal ini kuasanya Tuhan yang bawa Israel keluar dari Mesir. Lalu di ayat 5-nya Tuhan buat perjanjian. Nah, tujuan dibuat perjanjian itu untuk supaya mereka bisa continue. Karena tidak cukup hanya dibawa keluar dari Mesir, mereka perlu masuk ke tanah perjanjian. Dan untuk supaya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian, mereka perlu continue, dan untuk supaya mereka bisa continue di luar, makanya Tuhan buat yang namanya covenant. Lalu kita masuk ke ayat berikutnya di buku Deuteronomy 4 ayat 12 dan 13. Nah, di ayat 13-nya ini dikatakan and he declare unto you his covenant. Jadi ada kata jembatannya lagi, ada covenant. Nah, makanya gak heran judul pelajaran kita covenant kan? Karena ayat-ayatnya berbicara mengenai covenant. Nah, covenant ini ada hubungannya dengan 10 commandments, yaitu the 2 tables of stone. Kata lainnya itu adalah hukum. Nah, bukankah tadi kita sudah lihat ada kata hukum di ayat sebelumnya, yang mana
Tuhan letakkan hukumnya dalam hati mereka. Terus di sini ayat ini kita melihat ada hukum lagi, kata hukum lagi di ayat ini. Tapi bedanya ini hukum yang 2 loh batu. Nah, kalau yang satunya ditulis di hati itu nggak kelihatan, sementara kalau yang 2 loh batu itu bisa kelihatan. Nah, pertanyaannya, kenapa penting untuk ada hukum yang ditulis di batu? Tulis di batu itu sangat dibutuhkan, khususnya bagi orang-orang di Israel, apalagi sudah seperti Mesir. Nah, dan mereka sudah lupa mengenai hukum Tuhan. Itu sebabnya mereka perlu adanya hukum yang bisa terlihat. Dan kalau bisa terlihat itu perlu ditulis, dan ditulisnya di 2 loh batu. Jadi penting dan dibutuhkan 2 loh batu itu, walaupun sebenarnya nggak perlu, itu karena Israel sudah seperti Mesir. Karena mereka sudah dibiasakan dengan tradisi di Mesir dan juga adat istiadat di sana, sehingga mereka sudah nggak pekah lagi terhadap hukum Tuhan. Beda dengan waktu Adam dan Hawa yang masih di Eden pure sebelum dosa, tidak membutuhkan hukum yang tulis di batu karena hukum itu sudah di dalam hatinya mereka. Nah, lalu kita masuk ke buku Ezekiel 37:24. Di sini cuma dikatakan, "They shall also walk in my judgment and observe my statutes and do them." Nah, di sini sama sekali nggak ada kata-kata mengenai covenant. Lalu kita lihat di ayat 25-nya mengatakan bahwa, "And they shall dwell in the land that I have given unto Jacob my servant, wherein your father hath dwelt." Jadi ayat ini hanya menunjukkan kalau bikin statute and judgment, maka kamu akan berdiam di tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Khususnya dibilangnya your father. Nah, fathernya ini adalah kita tahu Abraham, Isaac, and Jacob. Nah, tapi sama sekali ini nggak ada bicara mengenai covenant. Lalu kita ke ayat 26-nya dibilang, "Moreover, I will make a covenant." Bukankah di sini ada kata covenant-nya? Dan tadi kata covenant itu ada hubungannya dengan statute and judgment. Jadi pertanyaannya, apa covenant-nya termasuk statute and judgment? Jawabannya iya. Artinya, jangan coba-coba mau singkirkan statute and judgment. Kalau statute and judgment itu adalah bagian daripada covenant. Dan bukankah kalau bilang covenant of peace itu sama dengan council of peace yang disebut di PP 63.3 adalah plan of salvation. Artinya statute and judgment ini adalah bagian daripada plan of salvation. Lalu di ayat 7-nya mengatakan, "My tabernacle also shall be with them, yea, I will be their God, and they shall be my people." Nah, berdasarkan pernyataan terakhir membuat kita teringat sebuah ayat yang berada di buku 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Yang mana setelah kamu separate among them yang unclean, lalu ayat 18-nya mengatakan, "And will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty." Jadi pas keluar dari Mesir, Tuhan bikin covenant setelah keluarnya dari Mesir. Baru Tuhan bilang apa? "You shall be my people, you shall be my sons and daughters." Mari kita urutkan kembali secara singkat. Tuhan yang bawa keluar umat Israel dari Mesir, dan Tuhan buat perjanjian dengan mereka, dan Tuhan bilang kalau kamu tetap obey, maka kamu tidak hanya sampai di luar Mesir, melainkan kamu masuk tanah perjanjian. Satu katanya adalah kelasuk. Tapi kita tahu ceritanya bahwa di Exodus 19 ayat 8 hasilnya tidak seperti demikian. Mereka mengatakan we will do. Nah, hasil daripada mereka bilang we will do itu tidak berdasarkan
ayat 4, yang mana Tuhan yang bawa keluar dari Mesir. Dan karena nggak berdasarkan ayat 4, nah mereka nggak memenuhi syarat di situ. Hasilnya ialah di Exodus 20 ayat 18 mereka stood afar, berdiri jauh-jauh. Mereka bilang kepada Musa, Musa, speak thou with us and we will hear, but let not God speak with us, lest we die. Loh, kenapa jadi seperti ini, ya kan? Mereka jadi takut. Nah, sebenarnya dengan mereka mengatakan we will do, bukan mereka bilang Tuhan yang akan lakukan, padahal itu perjanjiannya Tuhan, bukan perjanjiannya mereka. Itu menunjukkan artinya we brought ourselves out of Egypt, padahal bukan we yang membawa keluar dari Mesir, melainkan I. Nah, jadi karena mereka sudah tidak memenuhi syarat yang seharusnya syaratnya itu berdasarkan ayat 4, yaitu saya yang bawa keluar, tapi malahan kamu bilangnya kamu, itu sebabnya gak heran mereka ketakutan dan minta Musa yang berbicara dengan Tuhan, karena kalau berbicara dengan Tuhan mereka bilang nanti kami mati. Artinya dengan umat Israel itu mundur, dibilang stood afar off, itulah buktinya kalau orang Israel ini tidak siap menurut 10 hukum. Dan karena mereka tidak bisa menurut 10 hukum, artinya mereka perlu diberikan sesuatu untuk menolong mereka menurut 10 hukum. Dan sesuatunya ini bukanlah 10 hukum, karena 10 hukum itulah yang mereka gak bisa turuti. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menolong mereka walaupun mereka sudah tidak memenuhi syarat? Karena mereka gak bisa menurut 10 hukum. Karena Tuhan tidak akan membiarkan untuk umatnya hilang. Kita tahu Exodus 20 itu berbicara mengenai 10 hukum. Nah, tapi mereka gak bisa menurut 10 hukum kan? Perlu untuk ada sesuatu supaya dapat menolong mereka menurut 10 hukum. Dan sesuatu yang dapat menolong mereka menurut 10 hukum ialah Exodus 20 22-26 Mesbah, mengenai Mesbah. Exodus 21 ayat 1 sampai 32 itu mengenai perlakuan hamba. Exodus 21 ayat 33 sampai 36 itu mengenai Jubilee, di mana mereka dikembalikan. Lalu di Exodus 22 ayat 16 sampai 31 dan 23 ayat 1 sampai 9 itu mengenai keadilan sosial, dan Exodus 23 ayat 10 sampai 19 hukum tentang hari Sabat dan festivals. Dan masih ada di pasal-pasal berikutnya lagi, itu semua Tuhan berikan untuk menolong mereka agar supaya dapat menurut 10 hukum. Artinya dari sini kita lihat Tuhan itu tidak sama sekali menginginkan untuk umatnya hilang. Karena Tuhan berikan solusinya atas persoalan mereka yang tidak bisa menurut 10 hukum. Lalu kita masuk ke buku Exodus 23, yang mana tadi Exodus 23 itu tentang hari Sabat dan festivals. Terus kita langsung ke ayat 17-nya mengatakan, 3 times in the year all thy males shall appear before the Lord. Jadi ada 3 kali setahun. Dan kalau bicara mengenai 3 kali setahun, itu membuat kita teringat buku Imamat 23. Itulah 3 kali setahunnya, yang mana itu adalah yearly feast. Dan yearly feast itu diberikan untuk supaya tidak melanggar hari Sabat. Artinya, dengan kamu keep hari Sabat, karena kamu keep the yearly feast, dengan demikian kamu keep the 10 commandments atau 10 hukum. Kita masuk ke buku Keluaran 23 ayatnya yang ke-20. Dikatakan, behold, I send an angel. Angel itu bisa Tuhan Yesus, malaikat, messenger. Dan angel itu diberikan untuk keep thee in the way. Nah, jadi kita tahu yang dikirim adalah Tuhan Yesus. I send, yang send adalah Bapa, dan Bapa send Tuhan Yesus. Artinya, Bapa telah mengirim Tuhan Yesus untuk tetap kamu keep in the way. Nah, pertanyaannya, apa in the way yang harus di keep? Nah, in the way yang harus di keep itu ialah kelas.
Apa maksudnya atau apa artinya kelasuk? Kita tahu kelasuk itu kel itu keluar, suk itu artinya masuk. Jadi kamu tidak cukup untuk keluar, harus keluar dan di-keep keluarnya supaya kamu masuk. Artinya fungsi Tuhan Yesus dikirim oleh Bapa ialah untuk bawa keluar dan tetap berada di luar dan akhirnya masuk tanah perjanjian. Inilah ayat John 8:30 sampai 32 yang mana kamu dengar firman dan setelah dengar firman kamu continue, and you shall know the truth and the truth shall make you free. Lalu di ayat 21-nya mengatakan beware of him and obey his voice. Bicara mengenai obey his voice sama dengan Exodus 19 ayat 5. Ayat itu mengatakan if you obey my voice. Bukankah sama? Sama. Lalu dibilang provoke him not. Apa arti provoke him not? Provoke itu artinya jangan cari gara-gara, jangan gangguin anjing yang lagi bobo atau singa yang lagi bobo. Karena kalau kamu gangguin hasilnya ya seperti itu. Itulah pengertian provoke. Dan dalam hal ini provoke itu adalah sin of presumption. Yang mana sin of presumption itu adalah tidak apa-apa kok, Tuhan akan jaga kok saya walaupun saya melanggar. Nah, itulah sin of presumption yang dalam hal ini adalah yang membuat provoke singa atau anjing yang lagi bobok. Itu dalam bentuk ilustrasinya ya. Nah, kita lanjut lagi ke ayat berikutnya. Dikatakan, but if thou shalt indeed obey his voice, kalau kamu dengan sungguh-sungguh menurut suaranya, and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies. Jadi, kalau kamu obey, saya akan menjadi musuh kamu punya musuh. Jadi, kamu punya musuh akan dapati saya, yaitu Tuhan, yang mana Tuhanlah yang akan menjadi musuh kamu punya musuh. Dengan catatan kalau kamu obey his voice. Lalu dikatakan di ayat 23, dan saya akan singkirkan mereka seperti memangkas rumput yang panjang. Bilangnya I will cut them off. Itu yang dikatakan di ayat 23. Lalu di ayat 24-nya mengatakan, tapi jangan tunduk kepada mereka punya gods. Thou shall not bow down to their gods. Ketelanya adalah kamu obey my voice. Nah, waktu dia bilang ini, dia sedang bilang 10 hukum kembali. Dan di ayat 25-nya mengatakan kalau kamu not bow down to their gods, tidak tunduk kepada gods-nya mereka, maka Tuhan pastikan makanan roti kamu pasti. Dibilangnya, and ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. Jadi makanan, minuman pasti. Dan sakit akan disingkirkan dari antara kamu. Dengan catatan kamu gak tunduk kepada gods-nya mereka. Lalu dikatakan di ayat 32-nya, thou shalt make no covenant with them, nor with their gods. Kamu jangan bikin covenant dengan mereka. Bikinlah covenant itu dengan saya. Sayanya di sini adalah Tuhan. Lalu di ayat 33-nya mengatakan, they shall not dwell in thy land. Kamu jangan tinggal dengan mereka. Kenapa jangan tinggal dengan mereka? Karena kamu akan terjerat kalau tinggal dengan mereka. Jadi Exodus 23 ini ada hubungan dengan hari Sabat, festivals yang kita tahu adalah feast H4150 Moed, yang mana itu dilakukannya 3 kali setahun, dan itu adalah salah satu yang menolong untuk mereka bisa menurut 10 hukum. Ini semua ada hubungannya dengan covenant. Dan covenant itu tadi definisinya adalah mutual consent, persetujuan antara dua pihak.
Tapi di sini kita lihat covenant itu dibuatnya oleh Tuhan. Dan karena Tuhan yang buat, keberhasilannya pun tergantung dari Tuhan. Tuhan punya kuasa lah yang akan membuat itu berhasil. Dan Tuhan punya kuasa sanggup dan akan menyanggupkan kamu dengan catatan kamunya percaya terhadap janjinya Tuhan, terhadap covenant yang Tuhan buat dengan kamu. Artinya di sini kesimpulannya ialah apa? Tuhan punya covenant. Dan covenantnya Tuhan berhasil hanya kalau kamu ada iman. Iman kata lainnya percaya. Percaya kata lainnya adalah amin. Dan dasar daripada iman ialah, dalam hal ini adalah orang Israel, ialah dasarnya Tuhan yang bawa kamu keluar dari Mesir. Dan karena saya, yaitu Tuhan yang bawa keluar, saya jugalah yang bawa kamu masuk ke tanah perjanjian. Sayalah yang keep in thy ways. I am the Alpha and Omega. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Inilah kita punya summary Daily Bible Study. Biarlah saudara-saudara yang mendengarkan bisa mengerti. Tuhan memberkati kita semua. Sampai baku dapat lagi di summary berikutnya.